Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Hidayah. Saya dari Prodi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah mikrobiologi dengan judul materi yaitu jenis-jenis obat-obatan antimikroba yang di dalamnya ada antifungi dan antibakteri dan mekanisme resistensi. Yuk kita simak materinya. Ya, kita lanjut ke materi ya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis obat-obatan antimikroba yang dimana di dalamnya ada antibakteri dan antifungi. Kemudian mekanisme resistensinya. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian antimikroba itu apa. Mungkin sudah dibahas sebelumnya juga karena di materi sebelum saya itu yaitu tentang mekanisme antimikroba. Ya, jadi kita mengingat kembali. Ya, antimikroba itu adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, di mana zat tersebut berkhasiat untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri atau fungi. Sedangkan toksisitas terhadap manusia relatif kecil. Nah, toksisitas itu maksudnya adalah kemampuan racun yang bisa menimbulkan kerusakan apabila masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi toksisitasnya tuh terhadap manusia tuh kecil, meracuni manusianya tuh kecil, sangat kecil bahkan, sehingga bisa dipakai oleh kita untuk sebagai antimikroba gitu. Ya, kita lanjut. Sekarang kita sifat-sifat antimikroba. Di sini saya ada 6 poin yang kita bahas satu-satu. Yang pertama ada menghambat atau membunuh mikroba patogen tanpa merusak hopes atau inang. Jadi maksudnya itu terhambatnya pertumbuhan mikroba, bahkan menghentikan pertumbuhan bakteri atau funginya itu, namun tidak berpengaruh atau tidak merusak hopes atau inangnya. Maksudnya tidak merusak tempat dia tinggal. Misalkan dia bakterinya tuh atau funginya tuh misalnya menghinggap di tubuh kita. Nah, antimikroba yang kita minum itu tidak merusak tubuh kita, organ tubuh kita, gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, tidak menyebabkan resistensi pada mikroba. Ya, maksudnya itu antimikrobanya itu tidak akan menimbulkan kekebalan pada mikroba, sehingga antimikrobanya itu tidak dapat digunakan lagi untuk menghentikan pertumbuhan mikrobanya itu. Nanti kita ada bahas tentang resistensi mikroba di bagian belakang nanti. Jadi intinya resistensi itu adalah kekebalan mikroba terhadap antimikroba gitu. Kemudian yang ketiga, berspektrum luas. Maksudnya di sini adalah antimikroba tersebut bisa digunakan untuk berbagai macam mikroba dari jenis baik bakteri kokus, basil maupun fungi-fungian. Selanjutnya, tidak menimbulkan alergenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu lama. Maksudnya itu misalkan kita kayak kena panuan itu kan fungi ya, jamur. Jadi kalau misalnya kita menggunakan obat antimikroba terus menerus, itu tidak mengakibatkan efek samping begitu. Selanjutnya ada zat antimikroba tetap aktif dalam plasma cairan tubuh atau eskudet. Jadi zat antimikrobanya ini tetap aktif walaupun di dalam plasma. Plasma itu adalah cairan berwarna kuning yang tugasnya itu membawa sel darah. Jadi dimanapun dia berada, si zat antimikrobanya ini tetap aktif bekerja untuk membasmi atau menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian yang terakhir ada zat antimikroba dapat larut dalam air dan stabil. Ini berhubungan juga sih dengan yang nomor 5 tadi. Jadi dimanapun dia berada, walaupun dia di cairan ataupun dimana tuh dia tetap aktif dan stabil gitu kadarnya. Ya, selanjutnya ada senyawa antimikroba. Nah, senyawa-senyawa yang ada di PPT ini adalah senyawa-senyawa yang dapat menghancurkan atau menghambat pertumbuhan antimikroba. Jadi kita bahas satu-satu. Pertama ada saponin. Kenapa saponin ini masuk dalam senyawa antimikroba? Karena dia dapat melisis dinding sel bakteri apabila berinteraksi dengan dinding bakteri. Jadi misalkan senyawa saponin ini menempel dengan dinding sel bakteri, dia dapat melisiskan atau memecahkan dinding sel bakteri tersebut sehingga menyebabkan sel bakteri itu jadi hancur. Kalau selnya hancur berarti bakterinya bisa mati. Kemudian yang kedua ada
flavonoid. Nah, flavonoid ini dia mempunyai sifat sebagai desinfektan. Nah, desinfektan itu adalah agen antimikroba yang dapat menonaktifkan atau menghancurkan mikroorganisme seperti mikroba dan lain sebagainya. Nah, jadi dia kalau kena senyawa flavonoid ini, mikroba itu dapat mati atau nonaktif begitu. Karena flavonoid yang bersifat polar membuat flavonoid dapat dengan mudah menembus lapisan peptidoglikan yang juga bersifat polar, sehingga flavonoid yang sangat efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Nah, jadi bisa dapat menghambat, contohnya di sini bakteri tadi. Selanjutnya ada tanin. Nah, tanin di sini dia dapat merusak membran sel bakteri. Dia bukan tugasnya sih, cuman dia bisa merusak membran sel bakteri apabila dia bersentuhan dengan bakteri. Kemudian selanjutnya ada terpenoid. Nah, terpenoid ini adalah zat yang efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri, fungi, virus dan protozoa apapun gitu, dengan cara mengiritasi dinding sel. Jadi dia kayak mengiritasi dinding selnya tuh. Bedanya dengan saponin tadi, kalau saponin itu melisiskan kan memecahkan, langsung dipecahkan gitu. Nah, kalau si terpenoid ini dia kayak diiritasinya sedikit-sedikit kayak gitu, nah sehingga nanti lama-lama bakalan rusak dan mati juga akhirnya ujung-ujungnya si sel bakteri tersebut. Kemudian selanjutnya ada kantone. Itu senyawa yang memiliki fungsi antioksidan tinggi sehingga dapat menetralkan dan menghancurkan radikal bebas yang memicu munculnya penyakit degeneratif. Nah, antioksidan ini adalah molekul yang dapat memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain sehingga misalkan si bakteri atau mikrobanya itu mau tumbuh itu jadi lebih lambat. Jadi di sini kantonin ini bisa hanya untuk memperlambat pertumbuhan bakteri gitu. Kemudian ada alkaloid. Nah, alkaloid ini sama, dia zat yang bisa menghambat pertumbuhan mikroba dengan cara menghambat sintesis dinding sel, mengubah permeabilitas membran melalui transport aktif dan menghambat sintesis protein. Jadi dia mengacaukan di bagian transport aktif dan sintesis protein. Jadi kalau di situ kacau kan jadi memperlambat pertumbuhan bakterinya itu kan gitu. Dan yang terakhir ada minyak atsiri. Minyak atsiri ini tersusun dari beberapa senyawa utama, yaitu ada citral, citronellol dan geraniol yang bersifat antibakteri. Nah, dan memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri. Oke, kita lanjut ke penggolongan antimikroba. Di sini saya mendapatkan ada 6 poin, di mana penggolongan ini berdasarkan mekanisme kerjanya. Nah, mungkin saya tidak menjelaskan panjang lebar mengenai mekanismenya nanti, karena itu mungkin sudah dibahas oleh Saudari Nani Rosnita, di mana judulnya adalah Spektrum dan Mekanisme Obat-obatan Antimikroba. Jadi saya di sini langsung kayak penggolongan si obat-obatnya, tapi berdasarkan mekanisme kerjanya gitu. Jadi yang pertama ada antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel. Jadi dia menghambat sintesis dinding sel, misalkan pada bakteri. Nah, si antimikrobanya itu merusak lapisan peptidoglikan yang menyusun dinding sel bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Contoh obatnya itu yaitu penisilin. Yang kedua ada antimikroba yang merusak membran plasma. Nah, jadi antimikroba yang bersifat merusak membran plasma ini pada umumnya itu terdapat pada antimikroba yang namanya itu pelipeptida, di mana dia bekerja dengan mengubah permeabilitas membran plasma sel si mikroba. Nah, contoh obatnya itu yaitu polimiskin B. Nah, di mana kalau kita meminum ini, si polimiskin B ini akan melekat pada fosfolipid membran gitu. Nah, untuk cara kerja melekatnya polimiskin dalam membran plasma ini dan dia membunuhnya seperti apa, itu ada di paper, bisa teman-teman baca.
Selanjutnya ada antimikroba yang menghambat sintesis protein. Contohnya yaitu aminoglikosida. Kita lanjut nomor 4 yaitu antimikroba yang menghambat sintesis asam nukleat atau DNA dan RNA. Jadi dia penghambatannya itu terdapat di proses transkripsi dan replikasi mikroorganisme. Jadi antimikroba yang termasuk penghambat sintesis asam nukleat ini yaitu namanya quinolone dan rifampin. Selanjutnya ada antimikroba yang menghambat sintesis metabolisme esensial. Contoh obatnya yaitu antimetabolit sulfanilamid dan paraminobenzoic acid atau PABA. Oke, kita lanjut ke bagian intinya yaitu obat-obatan antimikroba. Sebelumnya kita kasih kayak diagram begitu supaya teman-teman bisa paham. Jadi antimikroba tadi kan ada 2, antibakteri dan antifungi. Nah, ada pembagiannya lagi. Itu bisa kita lihat antibakteri itu ada antibakteriostatik dan bakteriosid. Nah, antibakteriostatik itu adalah antibakteri yang hanya menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan yang bakteriosid itu antibakteri yang dapat langsung membunuh bakteri tersebut. Jadi intinya antibakteri itu ada yang bisa hanya menghambat pertumbuhan bakteri dan juga ada yang langsung bisa mematikan si bakteri. Kemudian si antifungi sama namanya juga artinya sama, cuma namanya aja berbeda dengan bakteri, yaitu fungistatik dan fungisidal. Fungistatik itu yang dapat menghambat pertumbuhan jamur atau fungi, sedangkan fungisidal itu yang dapat mematikan si fungi atau jamur. Kita bahas yang pertama dulu, tentang antifungi dulu. Jadi antifungi di sini ada berdasarkan cara kerjanya. Mungkin teman-teman sudah ada gambaran di bagian awal tadi, sudah saya jelaskan sedikit mengenai penggolongan antimikroba, tapi di situ secara luasnya tergabung antara bakteri sama fungi. Kalau di sini kita sekarang ke yang lebih ke spesifiknya, sekarang ke fungi langsung. Jadi berdasarkan cara kerjanya. Di sini ada 3, ada antifungi yang bekerja pada membran sel fungi, kemudian ada antifungi yang bekerja pada asam nukleat, dan antifungi yang bekerja pada dinding sel. Yang pertama ada antifungi yang bekerja pada membran sel fungi, itu ada polines, azol, dan alanin. Antifungi yang bekerja pada asam nukleat itu ada flucitosis, 5-fluorocitosin, atau merupakan pirimidin yang telah mengalami fluorinisasi. Lanjut, antifungi yang bekerja pada dinding sel itu ada echinocardinians yang bekerja dengan menghambat sintesis B-glukan di dinding sel jamur. Selanjutnya ada obat-obatan antibakteri yang penggolongannya di sini berdasarkan struktur kimia. Itu ada beta-lactam, penisilin, tetrasiklin, makrolida, linkomisin, kloramfenokol, amidoglikosida, sulfonomida, quinolone, glikopeptida, antimikrobakterium, isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, terus sama golongan lain. Nah, untuk contoh-contoh dari beberapa yang saya sebutkan tadi itu bisa teman-teman baca di paper, masing-masing itu ada contoh-contoh obatnya. Selanjutnya obat-obatan antibakteri yang berdasarkan cara kerjanya. Nah, di sini ada beta-lactam itu di dalamnya ada penisilin, cephalosporin, monobactam, carbapenem. Nah, mungkin obat-obatan yang saya sebutkan nantinya yang berdasarkan penggolongan cara kerjanya ini mungkin sudah saya sebutkan juga yang berdasarkan struktur kimia. Jadi di sini kayak beda penggolongannya aja, tapi obat-obatannya itu ya itu aja, tapi pastilah strukturnya tuh pasti berbeda. Ada yang menggolongkan berdasarkan struktur kimia, ada yang menggolongkan berdasarkan cara kerjanya. Jadi kayak beda penggolongannya aja gitu loh. Selanjutnya antibakteri yang memodifikasi atau menghambat sintesis protein itu ada aminoglikosid, klorofenokom, transiklin, dan lain sebagainya, bisa teman-teman baca.
Antibakteri yang mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat itu ada kunilon dan nitrofuratoin. Antibakteri yang menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat itu ada trimetoprim dan sulfonamid. Antibakteri yang mempengaruhi permeabilitas membran sel bakteri ada polimiskin. Yang selanjutnya ada penggolongan antibakteri yang beda lagi nih, sekarang berdasarkan toksisitas selektif. Nah, ada dua, itu ada bakteriostatik dan bakteriosit. Nah, bakteriostatik tadi kan yang sudah dijelaskan di awal sebagai hanya penghambat pertumbuhan bakteri, tidak sampai mematikan. Itu ada sulfonamid, trimetoprim, klorafenokon dan kawan-kawannya itu ada. Kemudian yang kedua ada bakteriosit, itu yang sampai bisa mematikan bakteri. Itu ada penisilin, sapolosporin, steromis, neomisin, kanamisin, gentamisin, dan basitrasin. Selanjutnya ke materi resistensi antimikroba. Sebelumnya sudah saya singgung di bagian awal mengenai resistensi antimikroba, yaitu tentang kekebalan mikroba terhadap antimikroba. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya begini. Jadi resistensi antimikroba adalah kemampuan mikroorganisme seperti mikroba untuk menghentikan antimikroba. Jadi akibatnya perawatan standar untuk membasmi mikroba tersebut atau mengobati infeksi akibat mikroba itu jadi tidak efektif lagi, sehingga infeksinya tuh terus berlanjut, bahkan bisa menyebar ke berbagai pihak. Maksudnya tuh infeksinya tuh makin besar gitu loh, karena mikrobanya itu kan sudah kebal terhadap antimikroba, nggak bisa lagi dihentikan oleh antimikroba. Jadi dia semakin leluasa untuk menginfeksikan ke bagian tubuh kita. Selanjutnya kita ke pembagian resistensinya. Nah, resistensi antimikroba ini ada dua, ada yang secara alami dan juga secara dapatan. Secara alami itu atau innate resisten, itu artinya resistensi akan terjadi walaupun antimikrobanya itu belum pernah dikenakan ke mikrobanya. Maksudnya itu walaupun kita belum pernah minum antimikroba, tapi mikrobanya itu sudah resistensi duluan, memang sudah mempunyai kemampuan itu duluan. Nah, itu alami. Jadi maksud alami di situ ya udah kemampuan si mikrobanya itu udah punya kemampuan alami dari sananya untuk bisa melawan obat antimikroba. Kemudian yang kedua itu kan dapatan. Nah, resistensi dapatan ini atau acquired resistant itu adalah maksudnya itu resistensi yang akibat adanya perubahan komposisi genetik bakteri atau fungi, sehingga antibakterinya itu yang awalnya sensitif membunuh atau menghambat mikroba menjadi tidak sensitif lagi, yang mengakibatkan resisten. Nah, perubahan genetiknya tadi itu bisa didapatkan dari obat-obatan antimikroba seperti yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada resistensi antimikroba berdasarkan gen. Yang ya ada dua, itu ada berdasarkan genetik dan non genetik. Nah, genetik itu dibagi lagi menjadi tiga, ada mutasi spontan, resistensi dipindahkan, dan resistensi silang. Yang pertama, mutasi spontan tuh ada dua penjelasan, yaitu gen mikroba berubah karena pengaruh antimikroba. Itu berubah karena pengaruh antimikroba, intinya itu. Yang kedua, terjadi seleksi galur resisten bermultiplikasi yang perka terbasmi, tersisa populasi resisten. Maksudnya galur resisten itu adalah jalur keturunannya tuh si keturunan resisten tuh bermultiplikasi atau memperbanyak diri. Jadi mikroba yang resisten terhadap antimikroba tuh memperbanyak diri. Kemudian yang perka terbasmi maksudnya yang dapat mati oleh antimikroba tuh mati, dan yang tersisa populasi yang resisten atau tersisa populasi yang tahan terhadap antimikroba. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, resistensi dipindahkan.
Resistensi dipindahkan ini ada 3 cara. Ada secara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Secara transformasi itu yaitu dengan cara transfer genetik menggunakan yang namanya transposom. Nah, si transposom ini adalah bahan yang lebih kecil dari DNA untuk membawa gen resisten antimikroba. Jadi, namanya juga transformasi. Jadi, kayak model transportasi begitu. Nah, transportasinya tuh menggunakan yang namanya transposom. Kemudian ada transduksi. Arti kata transduksi sendiri kan merupakan proses atau pembuatan mengubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Jadi misalkan begini, misalkan informasi genetik oleh virus menginfeksi bakteri. Jadi pertamanya dari virus kemudian ke bakteri. Perpaduan itu disebut bakteriofag. Nah, fagenya tuh berikatan pada membran sel bakteri, lalu melakukan injeksi. Nah, jadilah resistensi semua tuh yang infeksi tersebut. Tidak lagi antimikroba tuh dapat melawan mikrobanya. Jadi transduksi ini kayak perubahan dari suatu bentuk ini ke bentuk ini, seperti tadi contohnya dari virus kemudian ke bakteri. Terus cara dipindahkan yang terakhir yaitu konjugasi. Nah, konjugasi sendiri artinya adalah perpaduan. Jadi kita langsung ke contohnya aja ya supaya lebih paham. Misalkan pada bakteri. Jadi mula-mula plasmid itu bereplikasi dalam sel inang. Kemudian kemudian ada bakteri lain di situ juga. Jadi dia kayak menyatu jadilah yang baru-baru begitulah, kayak penyatuan begitu. Namanya juga konjugasi kan artinya kayak perpaduan begitu. Jadi tadi kan menyatu. Nah, jadi plasmidnya tersebut dapat memindahkan informasi genetik antara bakteri yang berbeda. Jadi antara bakteri ini ke sini tuh perpindahannya tuh melalui proses penyatuan. Selanjutnya resistensi silang. Nah, resistensi silang ini adalah keadaan resistensi terhadap antimikroba tertentu yang juga memperlihatkan resistensi terhadap antimikroba lain. Contohnya resistensi silang antara extended spektrum B lactamase, itu obat ya, yang terproduksi oleh sel bakteri yang resisten terhadap obat ceftazidime. Nah, tapi obat tersebut tuh menyebabkan resisten juga untuk seluruh cephalosporin generasi 3. Misalkan nih, maksudnya penjelasannya begini. Misalkan nih si mikroba A memproduksi antimikroba B. Karena kan antimikroba ini kan berasal dari mikroba juga gitu loh. Jadi misalkan mikroba A menghasilkan antimikroba B. Dan ternyata si hasil dari A tadi kan B. Si B ini ternyata dapat menyebabkan resisten ke si C. Jadi kayak silang gitu, si mikroba ini bisa menghasilkan bisa menghasilkan resisten terhadap ini. Ternyata yang hasilnya itu malah bisa menyebabkan resisten terhadap ini, kayak silang gitu. Mungkin agak susah sih kalau dibayangkannya, tapi kalau misalnya bisa dibayangkan masing-masing lah kayak gimana menganalogikannya. Kalau saya menganalogikannya seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian yang 2, yang non genetik. Nah, kalau yang non genetik ini berasal dari penggunaan antimikroba yang tidak sesuai aturan. Misalkan kita minum obat antimikroba itu terlalu berlebihan, terlalu banyak, atau enggak sesuai resep dokter. Itu bisa juga menyebabkan resisten terhadap mikroba. Selanjutnya kita ke mekanisme resistensi. Di sini ada 5 mekanisme yang saya dapatkan. Pertama ada perubahan tempat kerja atau target site obat antimikroba. Jadi maksudnya itu adalah obat antimikrobanya itu tidak dapat mencapai tempat kerjanya di dalam sel mikroba. Ya, jadi gini, pada mikroba tuh ada molekul antimikroba yang kecil dan polar. Dia tuh dapat menembus dinding luar dan masuk ke dalam sel melalui lubang-lubang kecil yang disebut porin. Nah, bila porin menghilang,
atau mengalami mutasi, maka masuknya antimikroba ini akan terhambat. Jadi tidak sampai ke tempat kerjanya. Jadi maksudnya gini, misalkan obat antimikrobanya itu kerjanya tuh di dinding sel, di dalam sel. Nah, sedangkan pintunya tuh atau dinding selnya tuh rusak, atau pokoknya senyawa yang ada di bakteri itu, yang partikel molekul kecilnya tuh nggak bisa masuk ke dalam sel tuh, ke tempat kerjanya. Jadi menyebabkan stuck di depan aja kan, si obat antimikrobanya itu nggak sampai masuk ke dalam, itu menyebabkan resisten, jadi nggak sampai ke tempat kerjanya gitu loh. Yang kedua, mikroba menurunkan permeabilitasnya sehingga obat sulit masuk ke dalam sel. Ini hampir sama sih dengan yang nomor 1, cuman yang nomor 1 tadi kan kayak rusak gitu pintunya, atau porin tadi namanya kalau di dalam sel itu. Kalau sekarang ini kayak permeabilitasnya. Jadi begini, permeabilitas itu kan adalah kemampuan membran sel untuk memperbolehkan atau tidak suatu cairan itu masuk ke dalam sel. Jadi karena perubahan permeabilitasnya itu, membran sel menyebabkan penurunan masuknya antimikroba dan mengaktifkan pengeluaran antimikroba. Jadi ibaratnya itu malahan yang terjadi itu malahan pengeluaran antimikroba, bukan pemasukan antimikroba. Itulah menyebabkan resistensi. Selanjutnya ada inaktivasi obat oleh mikroba. Jadi ada beberapa mikroba tertentu yang dapat menghasilkan enzim yang membuat antimikroba itu tidak aktif lagi. Misalkan pada bakteri itu ada Staphylococcus, dia tuh menghasilkan enzim beta laktamase yang akan menghambat antimikroba jenis beta laktamat, misalnya penisilin. Jadi hasil dari Staphylococcus tadi kan enzim beta laktamase. Nah, enzim itu tuh bisa menghambat obat penisilin. Jadi sehingga nggak ngaruh gitu obat penisilin terhadap mikroba. Jadi mikrobanya tetap hidup, penisilinnya yang nggak ngaruh. Yang keempat ada mikroba membentuk jalan pintas untuk menghindari tahap yang dihambat oleh mikroba. Jadi si mikroba ini dia tuh strateginya tuh dengan membentuk jalur metabolik alternatif. Contohnya tuh resisten dapatan terhadap cotrimoxazole yang disebabkan terbentuknya enzim dihidrofolat reduktase yang resisten terhadap antimikroba dari plasmid atau transposom. Jadi kalau misalnya sulit dipahami, jadi intinya tuh dia membentuk jalur alternatif sendiri. Misalkan di jalur lurus itu ada obat antimikroba, jadi dia membuat jalur alternatif jalan pintas si mikroba tersebut sehingga tidak kena oleh obat antimikroba gitu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produksi enzim yang dihambat oleh antimikroba. Ini ada hubungannya dengan inaktivasi obat oleh mikroba tadi. Jadi kan kalau inaktivasi tadi kan menghasilkan enzim. Nah, hasil enzim tadi tuh diproduksi lagi dan lagi sehingga menyebabkan enzim yang dihambat oleh antimikrobanya itu jadi tambah besar gitu, hingga jadi kebal, akhirnya jadi kebal. Sama kalau kayak kebanyakan gitu jadi kayak loss gitu loh, nggak manjur lagi obatnya begitu. Selanjutnya ke penjagaan resistensi. Yang pertama ada penggunaan antimikroba hanya sesuai dengan indikasi dan dosis yang tepat, juga jangka waktu yang cukup. Singkatnya ini adalah sesuai resep dokter lah, supaya tidak berlebihan, tepat pada sasaran, jadi mikroba itu tidak resistensi terhadap antimikroba. Yang kedua, pembatasan penggunaan antimikroba spektrum luas. Maksudnya begini, kan tadi ada kan tentang resistensi silang tadi, yang mana bakteri ini resistensi terhadap ini, ternyata bakteri ini menghasilkan resistensi terhadap ini. Nah, jadi kenapa jadi di pencegahannya itu pembatasan penggunaan antimikroba spektrum luas. Jadi misalkan kita cuman infeksi panu, infeksi karena jamur panu.
Nah, jadi obat panu aja yang diminum, antibakteri tentang ke panu aja gitu, jangan antibakteri yang ke semua gitu, karena antibakteri tertentu tuh bisa resisten terhadap antibakteri lain, kayak resistensi silang tadi tuh. Jadi hati-hati, cukup kita gunakan yang sesuai saja. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan antimikroba di rumah sakit pada waktu tertentu sebaiknya dibatasi pada jenis-jenis antimikroba tertentu. Ini hampir berhubungan juga sih dengan nomor 2 yang berspektrum luas. Jadi harus tertentu saja, tepat pada sasarannya aja, jangan kayak mau yang langsung semuanya gitu, jangan. Misalnya kita cuma sakit ini, atau maksudnya cuma infeksi ini, ya obat infeksi ini aja yang diminum, jangan yang lain-lain gitu loh. Jadi yang keempat ada aplikasi penggunaan antimikroba khusus di bidang peternakan perlu dibatasi, karena mikroba pada hewan-hewan tuh lebih apa ya, ibaratnya tuh lebih banyak lah daripada manusia. Jadi kayak jangan terlalu sering ternak tuh diminumin atau diobati dengan antimikroba, karena nanti dia jadi bisa resisten. Kalau misalnya sakit aja baru dia dikasih obat antimikroba, atau kalau misalnya dia kena infeksi mikroba apa baru dia diobati. Jangan setiap hari kita cokoki misalkan hewan ternak tuh dengan obat-obatan antimikroba, nanti dia bakal resistensi. Ini masuk ke dalam materi resistensi dapatan tadi, kan ada resistensi alami dan dapatan. Jadi ini masuk di resistensi dapatan karena obat-obatan antimikroba. Selanjutnya efek samping penggunaan antimikroba. Yang pertama ada reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini dapat ditimbulkan oleh semua antimikroba dengan melibatkan sistem imun tubuh host. Jadi ini tergantung manusianya sih, tergantung kitanya. Kalau kitanya sistem imunnya kuat, antimikrobanya itu tidak akan menimbulkan reaksi alergi. Kalau sistem imun kita tidak kuat, jadi bisa menimbulkan alergi begitu. Kemudian yang kedua ada reaksi idiosinkrase, yaitu gejala ini merupakan reaksi abnormal yang diturunkan secara genetik terhadap pemberian antimikroba tertentu. Jadi ini kayak keturunan dari gen orang tua misal begitu. Kemudian reaksi toksik itu kan racun ya. Jadi kan antimikroba pada umumnya itu bersifat toksik tapi selektif, tetapi sifat ini relatif, maksudnya itu toksiknya itu sedikit. Nah, selain itu yang turut menentukan terjadinya reaksi toksik ini yaitu fungsi organ atau sistem tertentu sehubungan dengan biotransformasi dan ekskresi obat. Berarti berhubungan dengan pengeluaran dari sisa-sisa obat. Kayak misalkan kita tuh kan biasa kalau minum obat tuh kadang urin kita tuh jadi bau obat, itu hasil dari ekskresi obat misalkan obat, pokoknya misalnya kita minum antimikroba, jadi bau tadi itu berasal dari sisa ekskresi obat antimikroba tersebut. Tetapi kalau misalkan obat ekskresinya itu tidak keluar, itu bisa menyebabkan toksik. Kemudian terakhir ada perubahan biologik dan metabolik. Nah, penggunaan antimikroba terutama yang berspektrum luas ini dapat mengganggu keseimbangan ekologi mikroflora, sehingga jenis mikroba yang meningkat jumlah populasinya dapat menjadi patogen. Jadi gangguan keseimbangan ekologi mikroflora normal tubuh dapat terjadi di seluruh sistem pencernaan, pernafasan, kulit, dan kelamin.